Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mr. Rehaudin sebagai pembimbing dari mata kuliah blockchain. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang blockchain. Oke, tugas ini adalah tugas individu dari mata kuliah blockchain. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah Sueb dengan NPM 22106310600140 dari kelas 4C. Oke, di sini ada materi pertama, yaitu berkenalan dengan teknologi blockchain. Apa sih yang dimaksud dengan blockchain itu? Blockchain sendiri itu adalah transaksi digital catatan yang diatur dalam potongan data yang disebut blok. Blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui validasi kriptografi yang dikenal sebagai fungsi hashing. Nah, blockchain juga memiliki nama lain, yaitu buku besar terdistribusi atau distributed ledger. Oke. Nah, tentu saja kita harus memahami blockchain, bukan? Di dalam blockchain ini memiliki motivasi blockchain. Nah, di dalam blockchain ini terdapat Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Bitcoin ini terhubung dengan blockchain, yaitu sebuah teknologi di balik cryptocurrency. Nah, sebagai notes-nya, yaitu blockchain adalah teknologi di balik Bitcoin. Bukan berarti Bitcoin adalah teknologi di blockchain ya, teman-teman. Nah, kenapa sih adanya blockchain? Nah, kenapa adanya blockchain? Karena adanya kepercayaan. Apa yang dimaksudnya gitu kan? Nah, di sini ada dua contoh. Ada bank dan ada uang. Maksudnya apa? Di dalam bank ini kita percaya, bukan? Masyarakat juga semua percaya kepada bank karena adanya undang-undang dari pemerintahan. Ketika kita menabung atau mentransfer atau segala macam, dan ketika ada orang yang ketika ada orang yang mencuri atau semacamnya, itu bisa aja dijatuhkan hukuman yang ada di undang-undang tersebut. Tuh. Kalau uang, di sini kita memiliki ada dua persepsi, ada dua contoh, yaitu contoh uang asli dengan contoh uang palsu. Ketika uang asli itu kita fine-fine aja kan, untuk kayak membeli segala barang sesuatu gitu, itu masih diterima-terima aja oleh kita, oleh masyarakat juga gitu. Nah, ketika uang palsu, kita untuk beli makanan, itu tidak bisa, teman-teman. Itu tidak bisa diterima, karena yang sudah disahkan yaitu adalah uang asli gitu, bukan uang mainan atau uang palsu. Oke, di sini adalah mengatasi masalah kepercayaan dengan desentralisasi. Nah, di sini ada sentralisasi dengan desentralisasi. Apa sih maksudnya sentralisasi itu? Sentralisasi itu yaitu nih, kalian bisa lihat sendiri di sini adalah kita terhubung dengan satu pusat gitu kan. Kita sangat mempatokan oleh pusat gitu. Sedangkan desentralisasi ini kita tantangan gitu, sebuah tantangan, siapa yang harus dipercaya dan siapa yang tidak bisa kita percaya gitu, teman-teman. Sebagai contoh deh nih, ada contohnya, ada seorang dokter, dan di sini ada gambar seorang dokter, di sini adalah pasien, dan di sini adalah rekam medis. Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, di sini adalah seorang dokter memberikan diagnosa terkait dengan data COVID-19, dan biasanya itu ada datanya ketika kita diagnosa sebuah penyakit gitu kan, dan data itu disimpan di rekam medis gitu, dan rekam medis ini diatur oleh administrator website. Nah,
pendekatan solusi gitu. Yang pertama adalah meminta dokter langsung mencatat data diagnosa ke dalam sistem rekam medis. Namun, pasien merasa curiga dengan diagnosanya, bisa saja palsu atau dimanipulasi. Maksudnya gimana? Bisa saja dokter memanipulasi seorang pasien tersebut yang tadinya negatif menjadi positif, atau yang tadinya positif menjadi negatif gitu. Yang kedua adalah meminta pasien yang input datanya sendiri. Namun, seorang dokter itu tidak percaya kepada pasien. Kenapa? Karena bisa saja ketika pasien tersebut adalah kena positif dan pasien tersebut ngerasa takut karena dirinya positif, bisa saja pasien tersebut mengubah data tersebut menjadi negatif gitu, teman-teman. Makanya dokter itu tidak percaya. Lalu gimana? Nah, di sini ada solusi yang ketiga, yaitu meminta seseorang untuk sebagai admin yang mencatat data yang sudah disetujui oleh dokter dan pasien. Tapi ada kecurigaan seorang admin punya kepentingan sehingga bisa saja tanpa sepengetahuan mereka diubah gitu. Jadi maksudnya adalah ketika seorang admin yang mencatat data tersebut bisa saja mempunyai kepentingan tersendiri, yaitu kepentingan adminnya tersendiri gitu. Bisa saja admin itu terburu-buru, jadi dia kayak ya udah kita positifin aja atau kita negatifin aja gitu, atau kayak ada kong kali kong gitu antara admin dengan pasien gitu. Bisa saja ya teman-teman. Nah, kita memiliki ide baru yaitu di poin keempat. Bagaimana jika semua orang itu terlibat menyimpan semua data dalam buku besar? Jadi ketika ada diagnosa maka pihak yang terlibat dengan data itu akan saling mencatat di buku besar itu masing-masing. Jadi, semua memiliki data yang telah disepakati. Namun, kita punya masalah lagi, teman-teman. Lalu bagaimana jika ada persekongkolan untuk merubah data? Misalkan admin dan dokter ini saling kong-kali-kong gitu. Gimana gitu kan? Kan itu sudah mewakili suara 50% karena konsep desentralisasi adalah mendengarkan mayoritas. Nah, jangan khawatir teman-teman, kita punya solusinya, yaitu memiliki lebih banyak orang untuk memegang buku besar, terutama pihak yang memang terkait dengan data tersebut. Sebagai contoh, keluarga pasien yang menderita COVID-19 atau penyedia asuransi kesehatan dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi harus banyak yang memegang buku besar tersebut gitu. Jangan hanya orang-orang itu saja gitu. Itu akan memicu masalah-masalah gitu, menimbulkan masalah-masalah lain yang kita kurang percaya gitu. Nah, materi yang kedua yaitu bagaimana blockchain itu bekerja gitu kan ya teman-teman. Nah, blockchain ini terdiri dari sejumlah dan setiap blok terdiri dari daftar transaksi. Sejumlah blok dan setiap blok ini terdiri dari daftar transaksi dan stempel waktu atau timestamp. Nah, di sini kan ada ya blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Di sini kita tentu saja blok 1 ini adalah genesisnya gitu ya teman-teman. Ada genesis blok. Genesis blok ini akan menimbulkan blok-blok yang lain gitu. Blok 1, blok 2, dan blok 3 gitu. Dan blok 4 ya teman-teman. Gitu. Nah, kunci utama dalam teknologi blockchain adalah hashing. Fungsi hashing ini apa? Gitu kan? Fungsi hashing ini biasanya dipelajari bersama-sama dengan kriptografi, yaitu ilmu tentang pembuatan
pesan rahasia, dan cara memecahkannya. Fungsi hashing adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengacak sebuah kata menjadi kata yang lain yang tidak bermakna, dan sedapat mungkin kata hasil hashing tidak bisa ditebak dari kata apa kata tersebut berasal. Nah, ini ada contoh hashingnya ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Ini contohnya misal kayak kata-kata yang udah jelas gitu ya. Tapi ini kita ke hashing function nih. Lama-kelamaan menjadi seperti ini gitu kan. Jadi acak-acakan gitu. Nah, jadi tuh seorang hacker atau kayak yang ingin membaca ini tuh kayak tidak ngerti ini tuh apa gitu. Dan ternyata kata-kata yang tidak jelas ini adalah kata yang pertama ini gitu, teman-teman. Itu adalah fungsi dari hashing ya. Oke. Kita sudah di materi ketiga, yaitu meaning. Apa itu meaning? Meaning itu adalah proses menambahkan proses blockchain gitu ya teman-teman. Maksudnya itu adalah proses menambahkan blok ke blockchain gitu. Nah, di meaning ini kita butuh node gitu kan. Nah, seperti ini, node itu yang di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi bisa menghubungkan ke komputer-komputer lainnya gitu. Nah, komputer itu disebut dengan komputer penambangan, yaitu yang bertugas sebagai komputer yang akan menambahkan blok di blockchain gitu teman-teman. Nah, selain node itu kita ada broadcasting transaction. Semua transaksi disebarkan ke seluruh jaringan blockchain. Di setiap persebarannya tentu saja terdapat jadwalnya di masing-masing komputer tersebut. Maksudnya gimana gitu kan? Nah, maksudnya adalah ketika node ini kita menyebarkan di komputer satu nih, misal di sini ya. Ntar ada jadwal kayak misal jam 10. Nah, di komputer kedua ini nih jam 11. Di komputer 3 nanti ada jadwalnya juga jam 12. Dan di komputer yang keempat yang terakhir itu ada jam 1 gitu misalkan. Itu pasti ada jadwal-jadwalnya ya teman-teman. Gitu. Oke, ternyata sudah selesai materi yang telah saya sampaikan tentang blockchain ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.